pertama adalah Vasco da Gama tiba di Maluku dan menjadi awal mula misionaris. Nah, misi mereka ini adalah untuk menyebarkan agama Katolik Roma. Mereka berhasil membaptis orang. Misionaris yang pertama ini bekerja di Halmahera, tetapi mereka diusir dan membuat orang yang masuk Kristen murtad kembali. Berikutnya, rintangan yang dapat oleh pihak Portugis di awal kehancuran. Orang Portugis ini banyak melewati rintangan, seperti masyarakat mengusir mereka dan menyuruh murtad kembali yang sudah mereka baptis. Awal kehancuran mereka saat ini, Sultan Hairun dibunuh, yang membuat kampung-kampung Kristen dibakar dan mereka yang sudah dibaptis menjadi murtad. Yang berikutnya, rintangan yang dilalui VOC. Setelah itu Belanda dan Inggris mereka merebut kekuasaan di laut dan membentuk VOC dan menyebarkan agama Protestan Calvinis. VOC ini dijuluki yang mulia karena mereka berhasil membaptis ribuan orang dan membangun ratusan sekolah. Tetapi mereka juga mempunyai rintangan seperti pertikaian tentang pemisahan sakramen yang berakibat kaum Protestan saat ini kurang bermutu. Setelah itu VOC terpaksa menarik diri karena perdagangan banyak yang mundur dan utang yang meningkat sampai 90 juta rupiah, sehingga segala milik dan hutang diserahkan ke pemerintahan Republik Belanda. Oke, lanjut ke bab 48, Pietisme dan Metodisme. 1. Latar belakang munculnya Pietisme. Aliran ini mulai muncul di Eropa Barat pada penghabisan abad ke-17 yang dikarenakan suasana gereja yang suam itu dan terhadap semangat dunia yang sudah merajalela di dalam masyarakat. Gerakan ini menunjukkan dosa kegelapan gereja yang telah mengabaikan kesalehan batin. Akan tetapi, pendirian-pendirian Pietisme ini suka merakese, gampang bersifat moralistis dan ekotologi. Kedua, perlawanan gereja terhadap Pietisme. Perlawanan gereja tidak bisa dipungkiri bahwa Pietisme ini juga menimbulkan perlawanan dari pihak gereja Lutheran yang disebabkan banyak pengikut aliran ini serta ajaran Pietisme ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran gereja. Yang ketiga, Metodisme. Pada masa abad ke-17, seorang pendeta muda Anglikan yang bernama John Wesley yang mulai bertobat mengabarkan Injil di mana-mana. John berkhotbah sampai kira-kira 40.000 kali. Akan tetapi ada perbedaan pandangan antara Wesley dan Winfield yang mengakibatkan mereka berpisah. Kebanyakan orang mengikuti Wesley sehingga mereka keluar dari gereja Anglikan dan mendirikan gereja sendiri, yaitu gereja Metodis. Oke. Lanjut ke bab 49, gereja pada masa pencerahan. 1. Menurut Kant, pencerahan adalah keluarnya manusia dari keadaan belum akal balik atau belum dewasa dalam pemikirannya. Akal balik ialah tak sanggup manusia itu mempergunakan akalnya. Yang kedua, latar belakang kemunculan cendekiawan pada abad ke-17 ialah didasarkan pada pengaruh aliran Renaissance dalam berbagai lapangan hidup. Yang ketiga, tanggapan gereja pada masa pencerahan, yaitu gereja kurang menginsafi amanat dan tugasnya
pada masa pencerahan dan kurang mengerti pula arti kedudukannya, serta tindakan satu-satunya ialah mengakui dosanya yang telah mengakibatkan pencerahan dalam masyarakat Kristen, artinya kedudukan. Selanjutnya bab 50, zaman restaurasi adalah zaman sesudah tahun 1815 di mana gereja dihormati lagi. Hal ini nampak di Jerman yang menjadi pusat Protestanisme. Terdapat 3 zaman dalam perkembangan hidup rohani, yaitu zaman idealisme adalah sebuah yang dipandangnya sebagai satu saja yang bersifat konservatif, yaitu agama Kristen dipahaminya secara panteistis atau bentuk terindah dan tertinggi dari segala agama. 2. Zaman liberalisme adalah permulaan waktu menjadi kuasa neoliteralisme di dalam gereja. 3. Zaman naturalisme adalah perpisahan gereja-gereja dari negara yang hanya mengutamakan satu gereja saja. Di Inggris ada 2 macam gereja pembangunan, yaitu metodisme dan yang kedua terdapat dalam gereja Anglikan. Gerakan ini memperkuat gereja rendah atau Injili. Namun sesudah tahun 1830 tampillah gerakan Oxford. Di Inggris ada 2 macam gerakan pembangunan, yaitu metodisme dan yang kedua terdapat dalam gereja Anglikan. Gerakan ini memperkuat gereja rendah atau Injili. Namun sesudah tahun 1830 tampillah gerakan Oxford di antara gereja tinggi yang mengutamakan gereja bersama kuasa dan tradisi. Pertentangan gereja Injili di Perancis karena di Swiss di bagian yang berbahasa Perancis gerakan pembangunan yang menimbulkan berdirinya suatu gereja yang bebas di Jenewa dan di kantor Watt. Gereja-gereja negara yang kurang terpengaruh oleh semangat zaman baru yang bekerja sama kendati negara dan gereja terpisah namun hidup negara bercorak Kristen. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 51, teologi abad ke-19. Latar belakang, abad 14 teologi kurang menjaga kemurnian pemberitaan Injil. Oleh karena itu, gereja mulai mengagumi semangat zaman. Golongan-golongan teologia. Dalam Friedrich Schleiermacher, ia berfokus pada teologi perasaan tetapi pemahaman bersifat panteistis. Pada akhirnya pemahaman ini dianggap melenceng dari Alkitabiah karena jauh tentang intisari Alkitab seperti dosa, kelepasan, dan inkarnasi Allah. Sedangkan J.H. Scholten lebih mengutamakan akal budi sebagai dasar dogmatika. Tetapi bertambahnya waktu pemahaman teologi akal budi dianggap salah karena jauh dari Alkitab dan ikrar gereja. Kekristenan juga tak lepas dari kesulitan karena Allah dalam kekristenan mengajarkan kebajikan. Jika melihat kekristenan juga tak lepas dari kesusilaan karena Allah dalam kekristenan mengajarkan kebajikan. Jika melihat dari sisi Kuiper tentang kelahiran kembali patut untuk kita pahami lebih dalam karena proses kelahiran kembali yang menyatakan diri sebagai pengakuan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sukar untuk disadari. Teologi Kuiper bersifat subjektif. Ini menampakkan perbedaan dengan Calvin. Sementara naturalisme kurang terdapat relasi antara manusia modern dengan Alkitab. Hasil teologi. Sementara naturalisme kurang terdapat relasi antara manusia modern dengan Alkitab. Hasil teologi pada abad ke-19 itu pun negatif. Dampak terang sekali bahwa isi berita Alkitab berlainan dengan semangat dan isi agama ketimuran. Firman Tuhan tidak pernah dapat diartikan dari jurusan manusia kodrati, tetapi firman Tuhan belum hilang pada abad ke-19. Kolbrugge sementara itu jemaat reformen tak mau bergabung dan memohon Kolbrugge menjadi pengantarnya.
pernyataan Tuhan berlawanan sama sekali dengan pengertian kita. Malahan pernyataan itu adalah suatu paradoks, artinya suatu perkara yang kelihatannya canggung dan ganjil tetapi sesungguhnya benar. Oke, kita lanjut ke bab 52, pekabaran Injil, pengalaman dan keadilan. Pekabaran Injil di dalam negeri, Jerman Innere Mission, Inggris Home Missionis, Belanda Inwendige Zending. Tak lain daripada serangan cinta kasih Kristen terhadap dunia ini yang tidak mengenal Kristus lagi. Padahal sending luar negeri menuju kepada pertobatan bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus. Gereja masih berhubungan rapat dengan negara dan cita-cita teokratis belum mati. Gereja tahu menunjukkan belas kasihnya juga kepada anggota yang berkekurangan, akan tetapi berulah. Kemudian hari tak kala pertalian antara gereja dengan rakyat dan negara sudah kendur, yaitu teristimewa sesudah revolusi Prancis. Gereja terpaksa merebut rakyat murba kembali bagi Kristus, bukan saja dengan jalan khotbah, tetapi juga dengan usaha belas kasihan dan amal secara besar-besaran. Dengan itu gereja taat kepada pesan Kristus yang menghendaki supaya jemaatnya melakukan kebijakan terhadap semua orang yang dalam kesesakan dan kesukaran, agar dunia dapat merasa dan mengerti betapa besarnya cinta kasih gembala yang baik itu, yang tidak tahu lelah mencari domba-domba yang hilang. Di Belanda sendiri, pekerjaan belas kasih Kristen dimulai pada tahun 1804 sampai 1876 dan dipimpin oleh DSOG Heldring. Selain itu, ia juga mendirikan rumah pemeliharaan perempuan dan gadis yang telah jatuh ke dalam dosa. William Booth pada tahun 1829 sampai 1912, ia yang dulunya seorang pendeta Metodis, telah membuat suatu organisasi yang berbentuk militer. Organisasi tersebut bernama Salvation Army, dengan tujuan untuk memerangi kerajaan iblis dan untuk membawa Injil di antara rakyat jelata yang di London Timur, dengan Booth sendiri yang menjadi jenderalnya.